Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid, mahasiswa Prodi Pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan menerangkan yaitu pemanfaatan tanah bekas erupsi gunung berapi. Pendahuluan, gunung berapi atau yang disebut gunung api atau juga vulkan secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas di mana batuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi hingga sampai ke permukaan bumi yang paling atas. Lava termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Bisa dilihat pada gambar, itu terdapat gunung berapi yang mengeluarkan lahar, gas, dan lava. Secara umum, erupsi gunung berapi dibagi menjadi tiga, yaitu erupsi magmatik, freatomagmatik, dan freatik. Yang pertama, erupsi magmatik. Erupsi magmatik disebabkan oleh pelepasan gas akibat peristiwa dikonversi magma dengan kekentalan rendah dan sedikit kandungan gas akan menghasilkan erupsi yang relatif lemah. Sebaliknya, magma kental yang memiliki kandungan gas dalam jumlah besar dapat menghasilkan erupsi yang kuat. Yang kedua, erupsi freatomagmatik. Erupsi freatomagmatik diawali dengan interaksi antara magma dengan air tanah. Akibat adanya perbedaan temperatur yang signifikan, terjadi kenaikan tekanan dalam waktu singkat yang berujung pada ledakan. Ledakan tersebut melontarkan uap air dan pecahan piroklastik ke udara. Yang ketiga, erupsi freatik. Erupsi freatik disebabkan oleh kontak antara air tanah dengan batuan panas atau magma. Ledakan kemudian terjadi akibat adanya peningkatan temperatur air dalam waktu yang singkat. Erupsi ini hanya melontarkan uap dan bagian dari dinding kawah. Material erupsi. Material yang dilepaskan oleh gunung berapi saat erupsi dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Itu yang pertama, gas vulkanik, semburan dari uap air, karbon dioksida, dan belerang, yaitu dapat berupa sulfur dioksida SO2 atau hidrogen sulfida H2S tergantung temperatur saat letusan. Dan yang kedua yaitu lava, magma yang mencapai permukaan bumi. Dan yang ketiga, tephra, material padat dengan berbagai bentuk dan ukuran dilontarkan ke udara, itu seperti batu-batuan yang dilontarkan. Di sini terdapat dampak terhadap manusia. Erupsi gunung berapi memberikan bahaya bagi peradaban manusia. Meskipun demikian, aktivitas vulkanik juga dapat memberikan manfaat, yang diantaranya dampak baik, yaitu meskipun erupsi gunung berapi dianggap sebagai bencana yang membahayakan manusia, aktivitas vulkanik di masa lalu dapat mendukung perkembangan sumber daya di sekitarnya. Abu vulkanik yang dilepas oleh gunung berapi mengandung zat nutrisi yang dapat menyuburkan tanah. Dampak letusan pada tanah, yaitu yang pertama, menyuburkan tanah, yang kedua, menjadi habitat baru, dan yang ketiga, bagi atmosfer, yaitu mendinginkan atmosfer. Yaitu yang pertama, menyuburkan tanah, yaitu dampak positif pada erupsi gunung berapi. Tanah di sekitar gunung berapi, yaitu di mana keadaan di lereng atas gunung berapi mengalami perubahan secara periodik mengikuti periode letusan. Dengan adanya perubahan tersebut, terdapat beberapa keragaman karakteristik tanah di berbagai lokasi lereng. Keadaan tanah di lereng gunung didominasi oleh tanah muda. Tanah muda tersebut juga bervariasi mengikuti periode letusan dan mengalami perkembangan baik sifat fisik maupun kimianya. Perkembangan tanah juga diikuti oleh tumbuhnya vegetasi di atasnya, karena tanah yang berkembang akan menyediakan hara bagi tanaman. Tanah di lereng atas gunung terdiri atas regosol,
yaitu diantaranya entisol dan insertisol. Tanah regosol merupakan tanah yang tergolong muda, sehingga belum mengalami perkembangan profil. Tanah ini dicirikan oleh warna tanah kelabu sampai kehitaman dengan tekstur tanah yang tergolong kasar, yaitu pasiran. Ataupun tekstur tanah juga belum terbentuk sehingga termasuk granuler. Selain jenis tanah regosol juga ditemukan tanah andisol, yaitu bidang rehabilitasi pasca erupsi. Yaitu pada yang pertama yaitu bidang pertanian, di mana komposisi kimiawi semburan dan lava pijar sangat ditentukan oleh batuan penyusun magma, yaitu aluminium silikat, dan batuan beku dan materi non magma, yaitu diantaranya hidrotermal, garam, dan mineral non batuan andesitik dan basaltik. Rehabilitas lahan pertanian dapat dipercepat dengan menambah unsur hara yang dibutuhkan tanaman serta pemberian pupuk kandang. Oleh karena itu, tanah yang subur adalah tanah yang bagus untuk tanaman. Yang kedua, bidang kehutanan. Kerusakan akibat awan panas cenderung bersifat lokal, artinya hanya pada wilayah atau daerah yang dilewati awan panas. Jalan yang dilewati awan panas mayoritas adalah mengikuti alur sungai yang berbulu di puncak gunung berapi. Vegetasi yang terkena awan panas, sebagian ada yang terbakar menjadi arang, sebagian lain ada yang hanya mengenai bagian luar batang saja. Nah, dari arang tersebut bisa dijadikan menjadi sebuah pupuk atau vegetasi baru lagi. Tempat perkembangan biarkan vegetasi baru. Jadi kesimpulannya adalah tanah vulkanis memiliki tingkat kesuburan yang tinggi karena mengandung unsur hara dan mineral yang dibutuhkan tanaman. Tanah vulkanik terbentuk dari lahar dan abu. Lahar dan abu ini kaya akan mineral seperti zat besi, kalsium, magnesium, sodium, potasium, fosfor, sulfur, silikon, dan yang lainnya. Nah, mineral ini bisa membantu tumbuhan menjadi mineral di dalam campuran tanah dari hara dari abu erupsi gunung yang membuatnya menjadi subur. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan atau penuturan kata yang kurang menyenangkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.